Oke, terima kasih Pak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati anggota KPU RI Pak Diwaraka Sandi yang hadir, dan Pak Ilham ya, dan yang lain. Barangkali ini saya baru melihat Pak Diwa sama Pak Ilham. Kemudian saya hormati Pak Deputi, Pak Wima, dan jajaran struktural lainnya di KPU RI. Yang saya hormati para narasumber dari Dirjen Oda yang mewakili, dari pakar epidemiologi, dan dari narasumber LIPI. Dan seluruh para peserta, partisipan, baik kawan-kawan KPU dan semuanya, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatunya tanpa menerima syarif pada hari ini semuanya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas undangan dari KPU ya. Meskipun tadi saya nggak bisa sempat dari awal karena masih membuka acara dan saat ini baru bisa bergabung. Ya. Saya tadi baru mendengar terakhir dari yang mewakili Dirjen Oda. Bapak Ibu yang hormati, terkait dengan kegiatan tema pada hari ini, kami diminta untuk menyampaikan kolaborasi penyelenggaraan pemilihan dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serentak tahun 2020 ya. Jadi mungkin fokus pada kegiatan hari ini lebih pada kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan mungkin rekapitulasi kan, bagian dari rangkaian itu adalah ya itu ya. Bapak yang hormati, kita tahapan memasuki tahapan-tahapan akhir. Kampanye sudah berjalan dan tinggal kurang lebih, kalau hari ini tanggal 11, jadi kurang lebih 24 hari lagi ya, 24 hari lagi tahapan selesai kampanye dan memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember. Jadi tidak ada 1 bulan ya, kita akan memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi. Saya kira bahwa tahapan tungsura ya, dan rekapitulasi adalah tahapan yang paling penting, bukan berarti tidak mementingkan tahapan yang lain. Ya. Tahapan lain juga penting, tetapi bahwa seluruh tahapan itu ujung-ujungnya adalah pada tahapan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi. Saya kira ini menjadi tanggung jawab penyelenggara KPU Bawaslu, bagaimana agar tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi ini betul-betul sesuai yang kita harapkan, karena dari tungsura inilah bisa diketahui siapa yang terpilih ya, nantinya ditetapkan oleh KPU. Saya kira inilah pentingnya dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Bapak yang hormati, memang di tengah pelaksanaan pandemi COVID ini, di tengah pandemi COVID kita melaksanakan tahapan pilkada, saya kira menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara KPU maupun Bawaslu ya. Saya sering menyampaikan bahwa ini sebetulnya penyelenggara ini dalam posisi yang mau tidak mau harus mengkombinasikan dua prinsip yang berbeda. Ya. Karena apa? Bahwa prinsip pandemi ini adalah mengurangi kontak, atau kalau bisa disederhanakan adalah ya stay at home. Ya. Jadi bahwa pandemi COVID ini mendorong orang untuk lebih banyak di rumah, lebih banyak tidak berinteraksi dengan yang lain. Itu prinsip pandemi. Sementara prinsip pilkada, pemilu adalah mobilisasi. Ya, kampanye juga identik dengan mobilisasi massa, kemudian pada pemungutan ya juga identik dengan bagaimana masyarakat pemilih harus datang ke TPS dan sebagainya. Nah, saya kira ini kita harus bisa mengkombinasikan dua prinsip tadi. Prinsip yang satu adalah stay at home, yang satu prinsip mobilisasi. Tentu maka keluarlah PKPU 13, ya, kemudian Perbawaslu, bahwa pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi COVID ini mau tidak mau menggunakan prokes yang menjadi saya kira prasyarat utama untuk bisa terlaksananya pilkada di tengah pandemi, kemudian tidak menimbulkan klaster baru ya, di pilkada ini. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut, isu utama pemungutan suara adalah saya kira
soal pemenuhan hak terhadap pemilih ya. Yang ini sudah ada tahapan yang kemarin mutarleh sampai penetapan DPT. Yang saat ini DPT sudah turun di daerah, di desa ya, di PPS. Kemudian yang kedua adalah kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan protokol kesehatan. Saya kira ini dua isu utama yang di dalam pemungutan tahapan penghitungan suara ini. Berikutnya adalah lanjut. Bapak Ibu hormati, kami mengacu pada pengalaman Pilkada 2018 ya, terutama pada saat pemungutan dan penghitungan suara, kira-kira tren pelanggaran apa? Karena ini kami potret dari Bawaslu ya, maka tentu memotret dari tren pelanggaran atau potensi pelanggaran pada pemungutan dan penghitungan suara. Yang pertama adalah soal keberpihakan penyelenggara pemilihan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur. Itu potensi tren pelanggaran, menjanjikan atau memberikan uang atau politik uang. Ya. Ini bisa terjadi pada pasangan calon maupun tim kampanye, dilakukan oleh tim kampanye atau pasangan calon. Kemudian pemilih yang tidak terdaftar, kemudian menggunakan hak pilihnya, kemudian ASN menjadi saksi paslon, kemudian mengakui diri sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih. Jadi dokumen palsu dalam penggunaan hak pilihnya, kemudian menggunakan suara lebih dari satu kali di satu TPS atau di TPS lain. Itulah tren pelanggaran pada pungut hitung pada tahun 2018. Berikutnya adalah tren pelanggaran pada tahapan rekapitulasi. Lanjut. Pada tahapan rekapitulasi adalah pembukaan kotak suara di luar ketentuan, kemudian perusakan kotak suara tidak disegel, kemudian perubahan data penggelumbungan suara. Ini yang sering disebut dengan penggelumbungan. Sebenarnya istilahnya penggelumbungan di masyarakat itu, pada perubahan perolehan suara. Kemudian perbedaan data pemilih dalam rekapitulasi, C1 tidak berhologram ya. Jadi sebenarnya kalau C1 yang waktu itu yang salinan yang memang tidak berhologram, yang hologram tentu ada di KPPS ya. Ini C1 yang tidak berhologram atau C1 yang tidak dibagikan, serahkan kepada saksi maupun pengawas TPS. Lanjut. Dari mengacu pada pelaksanaan pilkada tahun 2018, khususnya di tahapan pemungutan dan penghitungan suara, maka kami memetakan ada potensi pelanggaran pada tahapan pungut hitung dan rekapitulasi pada pemilihan tahun 2020. Ya, pertama perlu kami menyampaikan bahwa KPU sudah mendiskusikan dengan berbagai pihak, stakeholder, dan juga termasuk Bawaslu sudah beberapa kali diundang untuk diskusi yang dalam rekapitulasi pemilihan tahun 2020 ini. Dari berbagai diskusi dilakukan KPU, maka memang kami memberikan beberapa catatan. Pada prinsipnya tentu Bawaslu mengapresiasi bagaimana di tengah pandemi COVID ini untuk ada hal-hal baru di dalam penggunaan teknologi. Tetapi memang ada beberapa catatan kami terkait dengan rencana penggunaan ini aplikasi Sirekap ini. Yang pertama adalah bahwa aplikasi Sirekap menjadi instrumen rekapitulasi hasil penghitungan suara bukan lagi sebagai sarana informasi sebagai aplikasi hitung ya. Tentu ini yang dipilih oleh KPU, tentu kita harus memperhatikan soal keterbatasan kemampuan yang penyelenggarakan di bawah dalam menggunakan teknologi dan ketersediaan sarana dan prasarana seperti internet, ponsel pintar dan lain dapat menyebabkan terganggunya penghitungan dan rekapitulasi suara. Karena apa? Bahwa 270 daerah ini tidak sama geografisnya, ketersediaan internet dan sebagainya. Saya minggu yang lalu ke Papua Barat, kemudian ke Padang, kemarin di Padang juga ada informasi, mungkin teman-teman Padang bisa menjelaskan juga. Misalnya di Kabupaten Mentawai, ya, itu banyak
malah daerahnya yang tidak bisa terakses internet itu kan. Nah, kalau ini basisnya adalah internet, saya kira menjadi problem sendiri. Yang kedua adalah soal persiapan SDM. Ya, saya kira tidak mudah ya untuk SDM di tingkat TPS ini, bagaimana mereka harus bisa siap dengan gadget atau smartphone yang ada. Simulasi hitungan kami seperti ini misalnya, bahwa pada hari pemungutan suara mestinya seluruh jajaran KPPS dan tentu jajaran pengawas TPS kami semua sudah sudah siap ya, dengan gadgetnya ada aplikasi Sirekap. Tetapi bagaimana mekanisme untuk memastikan 1 hari sebelum hari pemungutan bahwa semua KPPS dan pengawas TPS kami tentu harus sudah di Android-nya ada aplikasi Sirekap ya. Kami beberapa hari yang lalu mengundang teman-teman provinsi kami, Bawaslu provinsi, dan kami juga mengundang dari teman-teman KPU dan dihadirkan tenaga ahli dan yang membidangi soal IT ini, yang membidangi soal Sirekap, kami minta untuk disimulasikan. Memang ternyata tidak mudah ya soal Sirekap ini, ya, memang hal baru. Maka adalah soal catatan kami ada soal SDM dan soal waktu. Ya. Itu yang harus dipertimbangkan betul oleh KPU. Maka barangkali catatan kami ya, kalau ini akan diterapkan, saya kira akan banyak hal kendala dan menjadi persoalan nanti soal penanganan pelanggaran dan sebagainya. Saya kira itu yang harus ditinjau kembali ya oleh KPU seandainya memang Sirekap ini diterapkan. Saya kira harus dengan pemikiran yang matang dan saya kira untuk ditinjau betul ya, dipikirkan betul. Kemudian yang kedua adalah penggunaan Sirekap dapat menghambat proses penanganan pelanggaran. Ini dari aspek penanganan pelanggaran kami. Contoh pasal 92B, setiap KPS yang dengan sengaja tidak menyampaikan salinan digital formulir model C hasil KWK sebagaimana dimaksud pada pasal 52A ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan. Nah, ini di draft PKPU ya. Dalam Undang-Undang Pemilihan tidak dikenal salinan digital formulir seperti pasal 193 ayat 5 Undang-Undang 10 tahun 2016. Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan pidana seterusnya, gitu kan. Ini sesuai normatifnya demikian, gitu kan. Nah, ini saya kira juga menjadi persoalan hukum, gitu. Soal karena bahwa kalau kami melihat memahami Sirekap ini kan artinya bahwa pengawas TPS maupun saksi peserta pilkada ini tidak akan mendapatkan salinan yang eksemplar tadi, tetapi mendapatkannya adalah dalam bentuk digital yang mereka terima dengan barcode dan sebagainya ya, nanti baru bisa mencetak sendiri. Ya, saya kira ini dari aspek hukumnya. Yang ketiga adalah penyelenggara peserta dan pemilih tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 pada saat pemungutan suara. Ini potensi pelanggaran berikutnya karena bahwa saya kira ini kultur baru bahwa penyelenggara peserta pemilih pun harus mau menggunakan protokol kesehatan ketika hari H pemungutan datang. Kemudian pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali atau mengaku diri sebagai orang lain, ini seperti pada pilkada-pilkada sebelumnya, kemudian menghilangkan hak pilih dengan alasan kesehatan COVID, kemudian 6 perubahan data penggelembungan suara. Kemudian berikutnya adalah lanjut isu-isu krusial, perangkat aturan perundang-undangan. Iya. Perangkat peraturan perundang-undangan ini saya kira juga krusial. Jadi satu contoh begini, ketika publik berharap bahwa pelanggar protokol COVID ini harus bisa dikenai sanksi tegas, ya. Misalnya sampai diskualifikasi. Tetapi tidak memungkinkan bahwa Bawaslu menjatuhkan sanksi diskualifikasi pasangan calon yang melanggar protokol COVID, karena nggak ada satupun pasal yang menjustifikasi kalau ada pelanggar COVID sampai diskualifikasi. Ya, undang-undang tidak mengatur itu. Atau hal yang lain soal teknis misalnya, apakah dimungkinkan kalau KPU mengantisipasi pemilih yang tidak mau datang ke TPS karena takut terpapar COVID, ya, kemudian membuat TPS keliling seperti pada Undang-Undang 7 2017 untuk Pileg Pilpres kemarin, kan di luar negeri dimungkinkan adanya
KSK, kotak suara keliling. Ya. Nah, di Undang-Undang Pilkada tidak mengenal itu kan. Seandainya ini KPU membuat itu, tentu ini akan jadi problem hukum, landasan hukumnya. Itu saya kira perangkat isu-isu krusial dari perangkat aturan undang-undangan. Kemudian penegakan protokol kesehatan dalam pemungutan dan penghitungan suara, ketersediaan logistik dalam bentuk APD di TPS, kesiapan SDM penyelenggara, saksi, dan pengawas terutama memastikan seluruh dijamin dalam kondisi sehat. Ini juga saya kira menjadi tantangan tersendiri ya. Manakala bahwa saat ini saya kira sama dengan KPU, merekrut KPPS dan kami merekrut pengawas TPS ya. Tidak mudah ya, di tengah pandemi COVID ini bisa mendapatkan jajaran penyelenggara yang siap dan mau untuk bergabung itu. Alhamdulillah memang bisa terpenuhi. Memang kemudian memang ada beberapa daerah yang memang tidak bisa dari kami, misalnya hanya ada satu. Padahal seandainya nanti terjadi yang dinyatakan positif mau tidak mau harus diganti, harus proses PAW dan sebagainya. Dan juga tentu bagaimana memastikan seluruh penyelenggara ad hoc ini mau dirapid gitu kan. Karena persoalan rapid ini bukan persoalan yang ringan juga, ya namanya psikis orang, ada yang juga takut dirapid dan sebagainya. Padahal kita memastikan bahwa penyelenggara harus sehat dalam kondisi sehat, tidak terpapar COVID. Kelima, pemenuhan hak pilih bagi masyarakat yang berstatus karantina atau pasien COVID. Kemudian antisipasi bagi pemilih yang menolak penggunaan masker, pengaturan TPS agar tetap aksesibel dan memenuhi standar ukuran luar TPS, mengingat penambahan TPS khusus, penggunaan cairan hand sanitizer mengakibatkan mudah pudarnya tinta sebagai penanda pemilih. Kemudian metode yang dilakukan oleh pengawas pemilu untuk mengidentifikasi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik namun berusia 17 tahun saat pemungutan suara. Bapak yang hormati, yang berikutnya adalah kolaborasi Bawaslu dalam pengawasan dan menindak setiap pelanggaran pemilihan tahun 2020. Secara kolaborasi yang bisa dilakukan antara terutama sesama penyelenggara, ya antara KPU dan Bawaslu, saya kira pertama bisa didorong untuk bimtek bersama, menyamakan pandangan dan penanganan potensi permasalahan. Saya kira ini harus ada semacam pemahaman yang sama. Jadi bimtek bersama menjadi satu hal yang baik sebagai bentuk kolaborasi. Saya asumsikan misalnya ada kasus begini ya, soal hari-hari pemungutan suara. Karena mekanisme untuk orang mau masuk masuk TPS kan semua diukur dengan termogan. Nah, akan menjadi masalah seandainya ini termogannya itu mohon maaf tidak valid misalnya. Begini kasusnya, ada orang pemilih ya yang sebelum datang ke TPS dia sudah mengukur dirinya di rumahnya dekat, tidak jauh lah. Diukur di rumah oleh termogan mereka, dia kondisi suhunya 36. Tapi begitu di TPS, ya, kemudian diukur suhunya tidak 36, ternyata menjadi 37,5 misalnya. Nah, padahal ini jaraknya dekat, hanya jalan 2 menit atau 3 menit ini. Ini tentu akan jadi problem. Orang itu mungkin tidak mau ketika diasumsikan sebagai orang terpapar, karena perlakuannya beda kan. Orang yang suhunya 37 harus ada di bilik suara yang khusus dan diperlakukan khusus langsung untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, hal-hal seperti ini saya kira juga menjadi potensi masalah, maka perlu kesamaan tindakan jajaran ad hoc di bawah ini bagaimana menangani hal semacam ini. Kemudian sharing data dan informasi, keterbukaan informasi adalah kunci sukses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan tentu direkapitulasi ya. Maka tadi beberapa catatan rekap itu adalah karena bagaimana keterbukaan informasi itu bisa secepatnya bisa diakses oleh saksi maupun oleh pengawas TPS. Lanjut. Bapak yang hormati, ketentuan dan metode yang diterapkan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran yang terjadi pada pemilihan ya. Tentu sesuai dengan fungsi dan wewenang Bawaslu yang fungsi pengawasan, pencegahan, penindakan, dan juga penyelesaian sengketa proses,
itulah yang menjadi kewenangan kami terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran yang administratif. Tentu kewenangan kami untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga lain termasuk juga KPU. Kalau yang sifatnya pidana tentu menjadi kewenangan kami untuk proses pidana dengan mekanisme di Sentra Gakumdu. Lanjut. Inilah saya kira waktu yang dimiliki oleh Bawaslu dalam menegakkan aturan pelanggaran, ya, baik pelanggaran administratif, pidana maupun pelanggaran lainnya. Kami dibatasi waktunya adalah 3+2. Kalau itu administrasi maka kewenangan kami untuk merekomendasi kepada KPU maupun lembaga lain. Kalau pidana tentu kita lakukan dengan Sentra Gakumdu. Kalau undang-undang lain maka kita teruskan pada berwenang, misalnya soal ASN menjadi kewenangan netralitas ASN menjadi kewenangan dari KSN dan sebagainya. Bapak yang hormati, berikutnya adalah penanganan pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan COVID, ya. Sesuai dengan PKPU 13 di pasal 88A sampai 88 huruf E, maka Bawaslu mempunyai kewenangan sesuai beberapa hal, ya. Pertama, bahwa kewenangan pertama adalah memberikan peringatan. Kemudian yang kedua, kalau melanggar protokol kesehatan, peringatan diabaikan, maka kami bisa melakukan tindakan penghentian atau pembubaran. Ya. Kalau pembubaran penghentian juga tidak dihiraukan, maka menjadi kewenangan polisi kalau itu ada dugaan pidana. Karena pidana di Undang-Undang Pilkada soal prokes nggak ada, tapi ada di undang-undang lain, Undang-Undang 4984 mengenai wabah penyakit menular, Undang-Undang 6 karantina, dan undang-undang lainnya, KUHP maupun pasal-pasal undang-undang lainnya. Kemudian juga kewenangan lain di Bawaslu adalah untuk merekomendasi kepada KPU agar menjatuhkan sanksi berupa pengurangan masa kampanye. Itulah kewenangan penanganan pelanggaran di dalam protokol kesehatan. Dan saya kira ini hal baru yang mana bahwa Bawaslu bisa melakukan tindakan pembubaran. Tentu tindakan pembubaran ini juga berkoordinasi dengan Pokja yang kita buat. Pokja yang kami buat ada di dalamnya KPU juga, ada polisi, ada jaksa, ada satgas, ada satpol PP dalam rangka untuk bisa menegakkan protokol kesehatan. Karena apa? Bahwa ini ada sisi kemanusiaan di dalam soal penegakan aturan prokes ini. Jangan sampai dengan banyaknya kerumunan, maka potensinya adalah banyaknya orang yang terpapar COVID. Ya. Itulah beberapa catatan terkait soal penanganan pelanggaran yang diatur di dalam PKPU 13 tahun 2020. Ya. Bapak yang hormati, yang terakhir adalah strategi pengawasan di TPS, ya. Lanjut aja. Terus lanjut terakhir strategi pengawasan di TPS. Yang ini nanti tentu menjadi hal yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas kami, pengawas TPS di lapangan. Ya. TPS harus memastikan jumlah pemilih untuk setiap TPS pada penyelenggaraan pemilihan, ya. Dan juga sesuai dengan protokol kesehatan. Memastikan penyelenggara pemilu yang bertugas menggunakan APD, minimal masker dan sarung tangan. Memastikan pembuatan TPS dilakukan paling lama 1 hari sebelum hari pemungutan suara dan sebaiknya dilakukan penyemprotan disinfektan sesuai dengan standar prokes. Kemudian memastikan jumlah pemilih dalam lokasi TPS pada suatu waktu yang diatur sesuai dengan protokol kesehatan, ya. Jadi diatur juga di dalam ruangan itu di TPS itu, karena TPS juga luasnya sangat terbatas, ya, tidak begitu luas. Memastikan tiap TPS disiapkan hand sanitizer, air dan sabun, cuci tangan di pintu masuk dan keluar TPS, memastikan saksi pasangan calon memakai masker dan kaos tangan, memastikan pemilih dengan suhu tubuh paling rendah 37, memastikan membatasi jumlah pemilih yang berada di TPS dengan mengatur waktu kedatangan, social distancing, memastikan saat rekapitulasi cukup disaksikan petugas, dan sanksi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID. Dan saya kira ini sudah dimuat di norma PKPU 13. Ya. Bapak Ibu hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.